Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Pasang dulu mic-nya. Ya, sore hari ini kita akan finishing asah golok lokal yang salah satu yang terapi yang pernah saya miliki, dan saya suka warangkanya dan bilahnya. Nah, ketajaman terakhir sudah di tisu, lancar lah insya Allah ya teman-teman. Cuma untuk kertas gulung dia masih belum dapat feel yang sekali taruh nancep gitu. Nah itu belum. Nah kali ini goloknya ini nggak terlalu panjang. Ini bahan kayunya indah sekali ya, kali asem. Terus modelnya Tarisian ya kalau boleh lihat. Ini ramping modelnya Tarisian, cakep. Ini kalau secara spek mah nggak terlalu lebar ya teman-teman, memang khusus buat persembelihan kayak tarik. Secara bentuknya kayak gini juga teman-teman, udah flat ya, boleh dikatakan udah mendekatin flat ya ini. Jadi secara ujungnya juga udah kecil banget. Nah nanti kita asah pakai ini nih, batu pacitan yang warna hijau. Seperti apa hasil dan impresinya, yuk kita asah bareng-bareng. Oke, karena sudah slash tisu, jadi ini benar-benar saya hanya finishing aja. Prosesnya ngambang ya. Terus maaf, satu lagi yang perlu diketahui, ini mata bilahnya kecil banget ya teman-teman. Ya, sudutnya agak sedikit lebih tinggi, jadi mungkin nggak akan saya rebahin, karena kalau terlalu direbahin justru nggak akan kena di ujung mata bilahnya. Sambil kita cek apakah sudutnya sesuai. Cara ngelihat sudutnya sesuai ini teman-teman, kalau ini pakai air ya, jadi airnya itu waktu ke gosrek, nah itu ke bawah semua, di sini mulai berkurang airnya. Itu berarti mungkin sudut mata bilahnya sudah oke, tingginya gitu. Makanya ini pelan-pelan sih, nggak terlalu ditekan, biarkan batunya yang bekerja. Konsepnya gitu teman. Konsepnya, teorinya, prakteknya wangel. Mempraktekannya jauh lebih susah, karena butuh banyak hal yang harus diperhatikan ketika kita mau mempraktekkan. Biarkan batunya bekerja. Kita coba belajar bareng-bareng di sini. Biar ini rapi, jadi saya pakai metode dua tangan, biar nggak berat-berat di mata bilahnya. Kita cek, sudah mulai kebalik burunya. Oke, buat mastiin kita gosrek sekali lagi. Daya abrasifnya kayaknya memang sedikit butuh tekanan di batu ini, jadi mungkin akan sedikit saya tambah tekanannya dari yang sebelumnya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh memang ini teman-teman, memang harus sering-sering praktek kalau asal. Makin sering kita praktekin, makin kita paham karakter masing-masing, karakter batu, karakter bahan dari pisaunya dan sebagainya. Sama kelenturan tangan kita juga akan terasah mau nggak mau kalau kita sering praktek asah. Oke, sudah kebalik. Sini belum ya, yang pangkal dikit masih belum. Oke, kalau sudah, kita balik sisi satunya. Oke, sama prosesnya, kita sudutnya kita jagain.
Kayak ada itu keset-kesetnya itu. Sudutnya udah mulai cakep. Oke. Satu cara buat jaga sudut ini teman-teman, ini ditaruh di posisi di atasnya batu sehingga area pisau yang kena batu itu selalu terjaga kerataannya, jadi nggak terlalu gini atau nggak terlalu gini, jadi tetap rata semua permukaan pisaunya itu juga yang terkena batu. Tapi biasanya kalau pas saya awal belajar, jadi saya itu suka ngikut teman-teman. Kalau pas saya ke sana ini tiba-tiba di sini, padahal harusnya tetap standby di atasnya batu. Jadi emang sedikit-sedikit digeser. Karena yang mau kita jagain atau kita tahan adalah area yang kena di batunya. Oke, kita cek. Sudah kebalik burnya, berarti sudah bolak-balik. Sudah mulai masuk ke tahap mau masuk ke finishing, jadi tekanannya kita kurangin 1 kali bolak-balik aja. Nah ini tekanannya juga udah mulai saya kurangin, lumayan teman-teman. Ini cukup 1 kali balik. Kerasa ya kayak ada lengket-lengketnya, berarti memang sudut asahnya insya Allah sudah sejajar. Oke, satunya. Oke. Masya Allah. Kerasa ini. Kalau sudah kebalik lagi, bolak-balik. Nah, sekarang kita mulai tahap finishing, teman-teman. Sudutnya tetap disamain. Ini kalau bisa area yang terkena di batunya juga konsisten, teman-teman. Oke. Tekanannya juga udah mulai dikurangin, kurangi lagi tekanannya, ngikutin berat dari pisaunya better. Cuma kalau ngikutin berat dari pisau, konsekuensinya itu teman-teman harus lebih sabar. Mungkin jumlah tarikan finishingnya akan sedikit lebih banyak, tapi nggak apa-apa, asal punya waktu yang cukup harusnya nggak ada masalah sih. Kalau dirasa agak kering, tambahin air ya teman. Pas. Oke. Oke. Ya, kita cek. Masya Allah. Greges itunya kerasa banget. Greges tajamnya tuh kerasa banget dipegang. Ya. Ini kalau sudah berarti masuk deburing. Deburing lebih ini lagi ya teman-teman, lebih diambangin lagi kalau deburing itu dibanding dengan yang grade finishing. Jadi memang fungsinya untuk yang micro bur
di ujung banget itu, sebisa mungkin juga terkena ya. Ini kalau pakai tisu ngelapnya ini teman-teman, kayak ada bolotnya itu, nah itu harus dihilangin biar nggak ganggu waktu deburring. Kalau deburring klik kecil atau apapun itu yang mengganggu itu sebisa mungkin dihilangin ya teman-teman, karena fungsinya memang kita pengen menghilangkan mikrobur. Oke, kalau sudah, kita mulai tahapan deburring. Pastikan sudutnya nggak usah buru-buru deburring, sudutnya pas dulu, gesek pelan-pelan, nggak ada masalah teman-teman. Sementing pastiin mata bilahnya terkena sempurna. Oke, pastiin sudutnya pas. Oke, ingat jangan ditekan, ikutin berat dari pisaunya saja. Oke. Oke. Teorinya gitu ya teman. Ngomongnya enak, tapi kalau buat kita yang merhatiin juga, saya sendiri masih kesusahan dan masih harus banyak belajar. Oke. Saya tinggal sekali lagi udah. Oke. Ya. Nah, saya rasa sudah, kita bersihin dulu. Kita bersihin. Bilahnya kita bersihin teman. Semoga hasilnya sesuai yang kita harapkan ya. Bismillah. Kalau sudah, kita stropping. Oke. Sudah stropping, kita coba tes dulu ya. Langsung aja tesnya di. Oke teman-teman, ini sorry kepotong, kurang tahu kenapa tiba-tiba videonya mati dan ganti. Tadi sebenarnya udah sampai mau, ini udah lewat tadi videonya, cuma saya ulangi lagi. Ini kalau secara hasil ketajaman ini belum dapat teman-teman. Tuh masih terlalu kasar. Ujung edge-nya masih terlalu kasar, makanya karena ini belum dapat, ya udah kita akan naikin di grade yang sedikit lebih halus ya. Nah, kita akan pakai ini teman-teman, batu pemalang, tapi yang ini yang white ya, yang white nih, batu pemalang yang white. Oke, kita lapping dulu batunya sebentar biar cakep, semoga hasilnya lebih cakep ya. Bentar, kita bentangin dikit. Kita lapping sebentar dulu batunya. Oke, saya rasa sudah. Oke, udah kita lapping. Kita bersihin dulu batunya. Oke, udah kita lapping. Bentar, terus kita coba siap pakai buat finishing. Lanjut finishing untuk bilah ini ya teman-teman. Ini saya pakai batu pemalang warna putih karena baja yang mau kita asah ini adalah karakternya Willys Gen 1. Karbonnya lumayan, bukan kategori Senisil, jadi kita pakai warna-warna cerah, harusnya bukan gitu. Jadi tergantung ini ya, tergantung pengalaman atau tergantung ini. Kalau kita udah punya feel dan sebagainya, harusnya sih bisa.
goyang-goyang karetnya. Oh, karena basah sih, jadi tekanannya sedikit kita kurangin. Biasa konsepnya, biarkan batunya yang bekerja. Oke. Oke, coba lihat. Sebenarnya sini kayak masih belum tepat. Nah, karakter batu itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang abrasif banget, ada yang kurang begitu abrasif. Bukan berarti yang kurang abrasif nggak bagus, nggak. Memang butuh lebih kesabaran untuk masaknya. Oke, sudutnya sedikit saya naikin karena mata bilahnya kecil, berarti sudutnya agak tinggian dari yang sebelumnya mengasah. Oke, sudah. Oke, udah mulai kebalik. Sekarang kita balik. Kurang ide ya teman-teman, udah basah nih mejanya, jadi karetnya nggak cengkram. Tekanannya saya kurangin dikit biar nggak terlalu mendorong karetnya. Oke, kepotong lagi teman-teman. Ternyata memorinya penuh, mohon maaf. Ya, jadi harus di delete dulu memori sebelumnya. Di Nah, sorry teman-teman, bukan baterainya, memorinya full, jadi kekat sendiri videonya. Intinya adalah tadi setelah dari pacitan masih terlalu kasar, grade medium, kita naikkan ke batu putih pemalang. Nah, dari batu putih pemalang ini langsung kita naikkan di sini, terus udah kita selesai finishing. Ini udah hasilnya teman-teman. Boleh percaya, boleh enggak, biasa aja. Tapi saya berusaha nge-share apa yang saya lakukan. Kalau butuh actual waktu dan sebagainya, seperti biasa teman-teman bisa lihat di sana. Oke, kita tes ya teman-teman. Pisaunya seperti ini. Ini panjang 25. Seperti yang saya share sebelumnya, bahannya Willys Gen 1 teman-teman. Nah, seperti apa impresi hasil asahannya? Nah, ini kita coba cek bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sesuai ekspektasi ya teman-teman. Oke, naik sudah kita stopping belum ya? Coba kita stopping ya. Kok masih agak kurang dikit? Oke, kita coba stopping. Oke, kita cek lagi. Bismillah. Nah, tuh kan nggak sejajar. Oke, sejajarin dulu. Buru-buru. Oke, sudutnya kita pasin. Dia udah ini banget apa? Flat, jadi agak tegak. Nah, dapat. Kemudian kita coba cek lagi. Tuh, naik langsung, tempel langsung dapat. Oke. Nah, sudutnya kita pasin. Enak loh, ini udah enak sih. Itu ukuran
ukuran pisau ini udah cakep lah ya, cakep, layak untuk kita pakai nanti di tuh, tempel langsung dapat teman-teman. Oke, jadi batu-batu putih Pemalang itu setahu saya sih lumayan cocok untuk bahasa pisau-pisau yang kandungan karbonnya lumayan banyak teman-teman. Tuh, langsung nempel ya. Udah maksimal tajamnya, alhamdulillah. Kita sudah selesaikan proses asahan ini. Tinggal kita kasih minyak, jangan lupa, baru dimasukin di sarung. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.